semuanya, perkenalkan nama saya Melvin Suherman, NIM 371803844. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang asuransi. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian asuransi. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha pengasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat asuransi. Asuransi pada dasarnya memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Rasa aman dan perlindungan itu maksudnya, dengan memiliki asuransi, maka kita mungkin akan terhindari dari kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, polis asuransi dapat dijadikan sebagai alat penjaminan untuk kredit. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Yang keempat, alat penyebaran risiko. Dengan asuransi, risiko kerugian dapat disebarkan kepada penanggung. Yang kelima, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya, makin besar pula premi pertanggungannya. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Tertanggung akan melakukan investasi atas suatu bidang usaha apabila investasi tersebut dapat ditutup oleh asuransi yang dimaksudkan untuk mengurangi resiko. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis resiko. Jenis-jenis resiko yang umum yang ada di perusahaan asuransi itu ada 3. Yang pertama, resiko murni. Kedua, resiko spekulatif. Yang ketiga, resiko individu. Resiko murni berarti adanya ketidakpastian terjadinya kerugian. Contoh, mobil tertabrak, rumah terbakar, kapal tenggelam. Apabila kapal tenggelam, maka pemilik akan mengalami kerugian. Namun apabila kapal tidak tenggelam, maka tidak terjadi kerugian, tidak ada pula mendapatkan keuntungan. Resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, kerugian finansial atau keuntungan. Perbedaan spekulatif dan resiko murni adalah jika resiko murni, kerugian terjadi atau tidak terjadi. Sedangkan resiko spekulatif, kemungkinan terjadi kerugian dan keuntungan di waktu yang sama. Misalnya, saham di bursa efek, membeli undian, dan sebagainya. Yang terakhir, risiko individu. Risiko individu dibagi menjadi 3. Risiko harta, risiko tanggung gugat, dan risiko pribadi. Risiko pribadi. Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang. Contohnya dirawat di rumah sakit, karena mengalami penyakit yang serius. Risiko mengalami kecelakaan di jalan raya, atau di pabrik, atau di mana saja sehingga mengalami cacat, yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang. Risiko harta. Risiko harta adalah kerugian yang terjadi apabila kita mempunyai harta atau benda, yaitu adanya peluang harta tersebut untuk dicuri, hilang, atau rusak. Risiko harta termasuk kerugian finansial. Resiko tanggung gugat. Resiko tanggung gugat adalah resiko yang mungkin kita alami sebagai penanggung jawab atas lukanya pihak lain. Contohnya, anjing Anda menggigit penjalan kaki yang sedang lewat. Atau Anda membawa seseorang ke rumah sakit akibat kelalaian Anda yang menabrak seseorang. Yang keempat, kita akan membahas tentang cara menangani resiko. Sekurang-kurangnya ada 5 cara untuk menangani resiko. Yang pertama, menghindari resiko. Yang kedua, mengurangi resiko. Yang ketiga, retensi resiko. Yang keempat, membagi resiko. Dan yang terakhir, ada mentransfer resiko. Yang pertama, menghindari resiko.
Menghindari resiko berkaitan dengan cara menghindari resiko itu sendiri. Contohnya, Tuan Abdul membatalkan beli rumah karena rumah tersebut masih dalam keadaan sengketa. Atau sebuah perusahaan membatalkan membangun gedung karena takutnya nanti akan ada gempa bumi. Yang kedua, mengurangi resiko. Mengurangi resiko yaitu tindakan yang diambil untuk mengurangi resiko atas kerugian yang mungkin akan terjadi. Misalnya, alarm pemadam kebakaran otomatis di sebuah perusahaan tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya kebakaran, tetapi dapat memperkecil resiko. Ketiga, ada retensi resiko. Retensi resiko adalah cara paling umum orang dalam menangani resiko. Retensi resiko ada yang bersifat volunteer, yaitu relatif lebih kecil kerugian yang dialaminya. Misalnya kehilangan sandal atau topi. Akan tetapi, orang lebih sering menahan resiko yang sifatnya tidak volunteer, yaitu mereka menahan resiko hanya karena mereka tidak menyadari keberadaannya. Yang keempat, membagi resiko. Dengan membagi resiko kepada pihak-pihak lain, maka potensi kerugian dapat dibagi kepada pihak yang bersangkutan. Misalnya, si Abdul mau membuka usaha bengkel, tetapi dia takut mengerahkan semua modalnya kepada usaha tersebut, karena takut usaha bengkel itu tidak berjalan dengan lancar atau mengalami kerugian. Maka Abdul mengajak temannya untuk ikut membuka bisnis yang serupa. Kelima, mentransfer risiko. Transfer risiko yaitu kita mentransfer risiko yang kita hadapi kepada pihak lain. Contohnya, Pak Rahmat baru membeli rumah. Untuk mengamankan rumahnya tersebut, ia membeli polis asuransi kepada PT ABC. Sehingga jika rumahnya kebakaran, maka pihak asuransi tersebut yang akan bertanggung jawab atas itu. Transfer risiko ini dapat digunakan baik untuk risiko pribadi, harta, maupun risiko tanggung gugat. Yang kelima, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip asuransi. Prinsip asuransi ada 5. Yang pertama, insurable interest. Yang kedua, utmost good faith. Yang ketiga, indemnity. Yang keempat, proximate cause. Dan yang terakhir ada subrogation and contribution. Pertama, insurable interest. Insurable interest pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Masalah insurable interest merupakan faktor yang sangat penting dalam kontrak asuransi dan juga merupakan prinsip yang paling fundamental karena menyangkut bentuk atau rupa pertanggungan yang dijamin dalam suatu kontrak asuransi. Sesuatu yang dipertanggungkan tersebut dapat berupa benda, harta, atau suatu kejadian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Dalam prinsip ini, yang perlu diperhatikan adalah, pada dasarnya, sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Unsur-unsur insurable interest ada 4. Yang pertama, harus berupa suatu harta, hak, kepentingan, jiwa, atau tanggung gugat. Yang kedua, keadaan pada butir yang pertama harus merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungkan. Yang ketiga, tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu yang dapat dipertanggungkan. Dan yang terakhir, antara pihak tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan harus memiliki hubungan yang sah menurut hukum. Yang kedua, utmost good faith. Terjemahan bebas dari utmost good faith adalah itikat baik. Maksudnya, dalam menetapkan suatu kontrak atau persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik. Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan suatu fakta yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Prinsip itikat baik bukan saja hanya berlaku dalam perjanjian asuransi, tetapi juga berlaku dalam persetujuan. Misalnya, persetujuan jual beli, sewa menyewa. Dan ini juga diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdana. Terdapat 4 unsur-unsur pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith. Yang pertama, non-disclosure. Untuk ini, pada dasarnya,
mengemukakan bahwa tidak diungkapkannya suatu informasi atau fakta karena tidak mengetahui atau karena fakta itu dianggapnya tidak penting. Yang kedua, concealment. Kesengajaan tidak mengungkapkan atau menginformasikan suatu fakta yang material dengan maksud untuk menyembunyikannya. Yang ketiga, fraudulent misrepresentation. Kesengajaan memberi gambaran yang tidak sebenarnya atas suatu fakta yang material. Dan yang terakhir, innocent misrepresentation. Ketidaksengajaan memberi gambaran atau keterangan yang salah tentang fakta yang material. Yang ketiga, indemnity. Indemnity berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian, seperti pada posisi sebelumnya, waktu kerugian belum terjadi. Dengan demikian, indemnity merupakan prinsip ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan, karena prinsip indemnity berkaitan dengan penggantian kerugian finansial yang dialami oleh tertanggung. Yang keempat, proximate cause. Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien, yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain yang diawali dan bekerja sangat aktif dari suatu sumber baru dan independen. Contohnya, badai menerpa dan menghantam tembok. Tembok roboh dan menyebabkan rusaknya instalasi listrik. Rusaknya instalasi listrik menimbulkan korsleting dan terjadi percikan api. Percikan api menimbulkan kebakaran. Pemadam kebakaran melakukan penyemprotan air. Air yang disemprotkan menimbulkan kerusakan barang yang tidak terbakar. Rentan peristiwa ini penyebabnya adalah badai. Jadi kalau dalam polis asuransi kebakaran, badai dikecualikan dan kerugian tidak diganti. Yang kelima, subrogasi dan kontribusi. Subrogasi pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Prinsip indemnity didasarkan pada suatu ketentuan bahwa tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi melebihi apa yang diperjanjikan di dalam polis. Misalnya, dalam asuransi kendaraan bermotor, apabila tertanggung mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mobilnya rusak karena ditabrak oleh pengendara lain, maka proses pembayaran ganti rugi dapat dilakukan dengan penanggung menggantikan kerugian kerusakan pihak tertanggung. Kemudian penanggung menuntut pembayaran ganti rugi dari pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian. Dalam hal ini, tertanggung tidak berhak lagi meminta ganti rugi dari penabrak. Hak melakukan tuntutan ganti rugi kepada penabrak oleh penanggung disebut hak subrogasi. Selanjutnya, kontribusi. Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity. Prinsip kontribusi pada dasarnya adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut serta membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing berbeda. Sebab timbulnya kontribusi itu ada 5. Yang pertama, adanya 2 atau lebih polis indemnity. Yang kedua, polis menutup kepentingan yang sama. Yang ketiga, polis menutup resiko yang sama. Yang keempat, polis menutup kepentingan asuransi yang sama. Dan yang terakhir, masing-masing polis harus bertanggung jawab atas kerugian. Yang keenam, kita akan membahas tentang jenis usaha asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi,
Asuransi dibedakan menjadi 2 garis besar, yaitu yang pertama usaha asuransi, yang kedua usaha penunjang asuransi. Yang akan kita bahas adalah usaha asuransi. Usaha asuransi dibedakan menjadi 3, asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Yang pertama asuransi kerugian. Usaha asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko dan kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar usaha asuransi kerugian dan reasuransi. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Manfaat asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan instrumen finansial untuk A. Memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. B. Membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal. C. Membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat kunci perusahaan. D. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting, dan penggunaan untuk bisnis. Dan yang terakhir, menunda atau menghindari pajak pendapatan. 3. Reasuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Contohnya, PT Asuransi ABC melakukan persetujuan asuransi dengan jumlah pertanggungan sebesar 50 miliar. Dengan demikian, PT Asuransi ABC akan membayar kepada tertanggung sebesar nilai tersebut. Apabila terjadi total loss, hal ini sangat membahayakan kelanjutan usaha perusahaan apabila kemampuan keuangannya diperkirakan tidak dapat menutupi jumlah pertanggungan. Untuk memecahkan kekhawatiran tersebut, PT Asuransi ABC dapat membagi atau menyebarkan risiko sebagai upaya memperoleh dukungan finansial dari pihak lain dengan cara mempertanggungan kembali atau mengasuransikan kembali risiko yang ditutupinya tersebut. Fungsi reasuransi ada 4. Yang pertama, meningkatkan kapasitas akseptasi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas usaha. Dan yang terakhir, alat penyebaran risiko. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah peraturan pengasuransian di Indonesia. Dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian Indonesia saat ini terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha pengasuransian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha pengasuransian. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan masing-masing. A. Nomor 223 /KMK titik 017 /1993 tanggal 26 Februari tahun 1993 tentang perizinan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. B. Nomor 224 /KMK titik 017 /1993 tanggal 26 Februari tahun 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. C.
nomor 225 KMK.017/1993 tanggal 26 Februari tahun 1993 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dan yang terakhir nomor 226/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari tahun 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi. Demikianlah penjelasan saya mengenai asuransi. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.